rasa syukur yang Allah hendaki daripada seorang hamba. Amunnya kita itu berkehendak, banyak kehendak kita, macam-macam kehendak kita kalau lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki daripada hambanya melalui jalan ibadah, melalui jalan menuntut ilmu, melalui dengan akhlakul karimah, melalui dakwah ilallah, membawa orang kepada selalu bersyukur atas tenggelamnya kita di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Itu perlu disadari. Kita ini tenggelam, bujur tenggelam. Tahulah kapalnya lah supaya jangan tenggelam. Kapalnya itu ya kapal syukur, supaya jangan kita itu tenggelam lalu kita kada sadar. Boleh kita menyeberang atau kita masuk ke dalam lautan, tapi kita harus mempunyai keahlian. Keahlian kita itu ilmu. Amunnya hendak selamat juga ilmu, belum tentu juga lagi ilmu itu bisa juga ilmu itu kena merasa hebat kah? Ilmu kena membawa jadi sombong kah? Bisa juga berkunjung, bisa juga menyalam di dalam lautan pakai ilmu, ada juga bisi. Tapi ilmu yang kada membawa kepada syukur, syukur itu ya alatnya tadi. Jadi ilmu yang membawa syukur kepada Allah itu akan menyelamatkan hamba daripada kada ingatnya kita bahwasanya kita tenggelam di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini kada diadakan kecuali nang kayak apa membawai seorang hamba itu kawa bersyukur kepada Allah. Sayyidina Muhammad batis sidin Bangkok. Ayo, siapa ya orang yang paling mengenal Allah? Siapa orang yang paling mengetahui hakikat syukur itu siapa? Sayyidina Muhammad. Sampai batis sidin Bangkok. Kenapa dia sidin? Apala aku abdan syakura. Kadakah aku ni hendak dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba? Nah itu jalan juga. Amun seseorang hamba tu merasa bahwasanya dirinya itu hamba. Aku ni hamba, pernah. Kadakawa jadi petuanan. Siapa yang jadi petuanan kadada kalau lah berataan kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Amunnya kita bujur masuk dalam maqam al-ubudiyah, kehambaan, maka di sana akan nyaman mengenal yang dinamakan dengan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ditambah Allah terusilah nikmat-nikmat kita insyaallah. Kenikmatan yang kita rasakan ini yang di dalam dunia, kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kada sebanding kena ketika kita merasakan kenikmatan yang ada di akhirat. Mudah-mudahanlah kenikmatan di dunia ini membawa kepada kenikmatan di akhirat. Amunnya nikmat aja di dunia, tapi di akhirat kena celaka, gesan apa kita? Rami bener di dunia, nikmat bener di dunia, tapi kada bersyukur. Itu syukur itu penting benar, syukur terus. Ya mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah yaitu ada tegaratek hati kita mencintai seseorang hamba yang mana hamba tersebut sudah merasakan manisnya maqam syukur. Salah satunya itu adalah Datuk Kelampaian. Apabila kita mengingat beliau, apabila kita membaca manaqib beliau, apabila kita mengganang beliau, kada lain berataan itu mulai umur sidin, mulai sidin menuntut ilmu adalah sampai sidin meninggal dunia ratusan tahun. Berapa umur sidin? 105 tahun lah. Itu kada lain berataan membawa setiap harinya kepada syukur terus lawan Allah. Lalu ditambah-tambah Allah Ta'ala terus nikmatnya.
Sidin meninggal dunia, makna syukur itu pun masih ada lagi. Ia berkaramat. Orang yang hendak mati berkaramat, pintar-pintar bersyukur lawan Allah. Orang yang hendak kena meninggalnya husnul khatimah, pintar-pintar bersyukur lawan Allah. Orang yang hendak bahagia dunia akhirat, pintar-pintar bersyukur kepada Allah. Itu aja. Ini kebanyakan kita ini berontak lawan Allah, tapi kita kada sadar. Banyak permintaan kita lawan Allah, sedangkan kita aja kada melakukan kesempurnaan yang disuruh oleh Allah. Sembahyang aja kita kada khusyuk. Itu jin balang kambingan sembahyang. Itu hendak aja ya Allah, kenapa pian ni kada dong ngobrol-ngobrol kada aja tulun, itu terlalu benar itu. Kita aja lawan Allah Ta'ala, lawan suruhan Allah Ta'ala aja belum wujud lagi. Itu bersyukurlah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ilmunya berberkah. Napa pulang karangannya berberkah, duriyatnya berberkah, tempatnya berberkah, namanya disebutakan turun rahmat. Itu kuncinya sebuting. Ibadahnya, ilmunya, akhlaknya berataan membawa kepada syukur. Lalu ditambah-tambah Allah Ta'ala terus. Bisi ilmu disyukuri lalu diajarkan oleh orang lain. Nah, ini bertambah-tambah terus. Tungarannya syukur ilmu nang kayak apa kita kalau mengamalkan lawan kita memberi lawan orang lain yang belum tahu lagi. Mudah-mudahan dapat berkahnya kita lah, dapat berkah Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim. Orang yang hendak jadi wali Allah tak harus alim dulu. Ada yang menjadi wali Allah Ta'ala tuh bungul kan ada. Tapi jangan merasa alim pula. Ini ada orang alim, ada orang yang mengaku alim. Orang yang alim itu biasanya orang yang menilai. Pada tahu kah? Aku orang alim tak ada apa itu jahil bujur entah. Ini mengaku alim gitu. Maka menggaduh orang bungul ini alih aja guru jauh dia lah. Paling alih benar sudah ya. Ada mau jadi wali, amunnya bungul itu kada mau jadi wali. Orang yang alim itu ada dua. Ada orang yang alim ngarannya kasbi, diusahakan kawan. Ada yang wahbi, salah dengar nih wahbi jarna. Wahbi itu langsung daripada Allah yang melajarinya. Amunnya kayak kita nih baik yang kasbi lah. Menuntut ilmu tenang. Tunggal butingan ini berapa tahun sudah bermajelis sejaknya pian catat berapa sudah maklumat yang dapat dicatat. Bisa jadi kitab sekolah. Mulai pemulaan mengolah majelis sampai detik ini jangan sampai terbuang-buang gitu aja pendiran. Tapi ada Jepang yang menyimpan nih. Itu nih yang sebulanan tuh ajakannya ada yang menulis jadi kitab tuh 90 hadis sudah kenal banget kitabnya kan tidak tahu. Itu perjuangannya luar biasa. 2 jam ada sampai jam 2 malam biasanya. Ini ada juga melihat dihapus saya jangan ada apa-apa yang penting sampai dulu. Jakanya ada yang menulis tuh ulun himong benar. Insyaallah baginda Muhammad himong juga insyaallah. Ditulis 3 tahun sudah kalau tuh. La ilaha illallah. Bisa amun orang itu hendak jadi orang alim, yang pertama kasbi, diusahakan belajar lawan guru, belajar di majelis ta'lim, belajar di pondok pesantren, lalu jadi alim. Belajar yang paling kada dulu ilmu wajib. Apa ilmu wajib? Fikih, tasawuf, tauhid belajar.
Jangan langsung hendak mencari yang wahbi. Yang wahbi ini ngalih. Nah, apa syarat mutlaknya? Takwa, zahir batin. Nah, hanya dapat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu tuh banyak ada ya orang yang kayak itu, tapi bujur-bujur takwa kepada Allah, hanya dapat ilmu laduni bahasanya tuh, langsung daripada Allah menajarinya. Amunnya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini, beliau dapat kedua-duanya. Kedua-duanya biasa dia Sidin ambil pokok daro jadi bahasa orang tuh. Allah lah Sidin menuntut ilmunya berapa? 35 tahun. 35 tahun menuntut ilmu, anak ditinggalkan. Ayo, siapa yang wani nang itu di sini? Hanya kawin. Lagi hamil bini, tulak Sidin ke Makkah 30 tahun. Pada tahu anak ganal 30 tahun ganal. Kalau sudah anak toh bujang sudah anak 30 tahun, bahkan sudah bisi anak, bisi cucu, kawin sudah anak Sidin. Itu panjang kisahnya. Waktu pulang ke Madinah, pulang Sidin 5 tahun, di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Jadi berapa? 35. Adalah yang di sini lah 35 tahun menuntut ilmu lah. Hanyar berapa nih kekanakan pondokan nih yang masih yang belum bulikan lagi nih. Hanyar setahun 2 tahun lah hendak ampin sudah. Lalu hendak kawin aja jar. Maulah. Pokoknya jangan bulik kamunya kada 35 tahun juga. Mau tidak tuh kelampaian. La ilaha illallah. Cocok aja Sidin diriwayatkan Sidin mempunyai kada salah mempunyai 36 hak yang Sidin kuasai dalam ilmu fisika pun Sidin tahu, ilmu pertanian pun Sidin tahu. Ketujuh menuntut ilmu, ketujuh baca orang. Alim luar biasa. Yang menguasai berbagai ilmu agama sudah Sidin kuasai berataan ya 35 tahun. Ini bahanu abah mamanya jua. Hanya anak tuh setahun. Pindah kelihatan jadi apa-apa juga anak ulun nih guru aja di pondok pesantren. Maulah nang itu belum apa-apa berdoa nang itu sudah kuitannya nang ya Pak. Orang ketika sudah masuk ke dalam pondok pesantren, pian itu serahkan anak pian lawan Allah. Ya Allah, ulun serahkan anak ulun ya Allah lawan pian ya Allah. Nang itu biarnya situ insya Allah kada mati juinya insya Allah di pondok pesantren lah apalagi pian amunnya pian yang menyuruh dan inya hendak apapun yang digawi di pondok pesantren baca selawat sekali jen pian dapat juga pahalanya. Dan itu tuh keutamaannya tuh. Ulun kada kawa guru ijal anak ulun pondok pesantren jal kok genangan tarus ulun jal. Ya kenapa pisah juga? Amun kada inya beduhulu, pian beduhulu. Baik gunakan anak itu gasan ilmu agama bujuran tu sukses ta. Bujuran tu bahagia pian ta. Bujuran tu pian kena kau mengucapkan kalimat syukur tu sangat alhamdulillah majakannya aku semalam nenak itu ta. Bahkan kena pian mengucapkan kalimat syukur itu pun ketika pian di dalam kubur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jakanya ulun kada menyokalahkannya pondok. Mungkinnya kada tahu-tahu ulun di dalam kubur. Membacakan Yasin kada bisa. Membacakan Al-Qur'an kada bisa. Mengirimi tweetan kada kawa kada bisa. Orang terus disuruh. Orang anak dari kuitannya juga amunnya kadang pada sekolah pondok suruh inyan nih hadir majelis ilmu. Ada juga kekanakan tunang kada pondok pesantren tapi inya ketujuh hadir di majelis ilmu bisa juga jadi orang alim kenanya tak. Amun kada inya yang jadi orang alim nanti cucunya tuh ada tak kena tak. Yang penting inya ketujuh hadir di majelis ilmu. Ini Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari katanya gampang kayak itu Bang mendapatkan ilmu.
kalau pangtap. Nih Abah Sidin alim, lalu dipakaikan jubah Abah, lalu langsung alim berataan ilmu dapat lah, angka itu kah? Angka itu nyaman bener. Ulun jin handak angka itu, angka itu. Kalau tinggal pasang jubah langsung alim. Ada nih berapa tahun? 35 tahun. Kamunya anak masih mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, tarusakan aja. Mana pindah ada hasilnya guru, tarusakan. Insya Allah ada hasilnya tak. Hanya ketika kita merasa kada berhasil, itu pang berhasil. Ketika seseorang anak telah mondok, ia merasa kada berhasil, itu pang hakikatnya merasa bungul masih. Ia masih anak menuntut lagi tak. Kamunya merasa berhasil, sudah kada mau lagi yang menuntut. Nampak bina kada jadi orang kada ini kebanyakannya sudah merasa kada berhasil tapi efeknya negatif kada bagus ampih. Nah itu kesalahan itu. Orang bujur aja sudah asa kada bisi ilmu dan itu pang yang dicari. Dapat berartinya hakikat ilmu tuh merasa kada alim, merasa kada bisi ilmu. Ini kena keluar pada majelis ta'limnya, punya pian merasa cukup aja sudah jujur, kada mau lagi hadir pian majelis ilmu. Tapi amunnya merasa bungul bana pang sakalnya aku nih lah, kena aku hadir pulang kena di majelis ilmu. Nah kayak itu. Jangan berhenti. Ini kena setumat kena mbah pondok begawi. Bagus saja Pak. Nyaman anak begawi juga. Nyambat kada bagus kena apa pulang dia. Bagus saja, tapi ingatkan majelis ilmu jangan sampai tertinggal. Majelis ilmu jangan sampai tertinggal. Nah itulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sangat soleh. Ini kada alim aja, tapi soleh luar biasa. Orang soleh ini bagus akhlak kepada seluruh makhluk Allah, itu soleh. Amunnya sudah ada sifat-sifatnya akhlaknya bagus lawan seluruh makhluk Allah, maka orang itu bisa dicap sebagai orang yang soleh. Bagus katanya orangnya nih toh, lawan yang halus bagus, lawan yang ganal bagus, lawan yang tuha bagus, lawan yang anum bagus. Amunnya bagus akhlaknya lawan seluruh makhluk Allah, itu tanda ada kesolehan di dalam jiwanya. Nah tetap dilajari mulai lagi halus, imbah dilajari ilmu, jadi nalah ilmu akhlak ulang supaya membawainya alim yang soleh. Tetap jangan mengaran soleh wara, palingnya mahantu gawian. Ngaran soleh tapi mahantu gawian. Soleh napa? Tapi kada ada kalau sini soleh kalau lah. Ada kasih ngaran soleh. Kada ada kalau lah. Solehah bang. Ada juga. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh, insyaallah. Nih akhlaknya akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersifat wara'. Wara' ini meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu paling kada. Wara' itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah wara' untuk menjadi syahid, yaitu inya kada mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya inya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya wara'us salihin. Wara'us salihin itu inya meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang nyata-nyata syubhat itu ditinggalkannya. Wani itu wara'nya. Oh kenapa jadi kada menggawin itu? Ya wara'. Kamunya menggawi juga lepas daripada wara' salihin. Banyak nih yang nyata-nyata syubhat, takutan apa-apakah, buktinya aman-aman aja. Lupa. Yakin lawan apa? Yakin kita lawan hukmullah. Itu wara' salihin.
Nah, ini ada syubhat sedikit gawe. Syubhat kita hendak jadi hamba Allah yang salihin. Apa gadang arti syubhat? Ma'awang-awang haramkah halalkah? Kada tahu. Ini halalkah haramkah? Itu syubhat. Karena lalu ditinggalkannya masuk dalam wara' salihin. Biar orang nyambat napa kah? Penting Allah ridha. Yang ketiga, wara' muttaqin. Nah, ini tinggi lagi. Tadi wara' salihin, ini wara' muttaqin. Wara' muttaqin ini inya meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, mengambil secukupnya aja. Yang halal ditinggalkannya. Makan biasanya sepiring, lalu di hadapannya ini ada 2 piring, tinggalkannya. Padahal halal. Kada mau makan banyak, ditinggalkannya. Bepandiran kawan boleh kada? Boleh kalau lah. Tapi tinggalkannya. Baik aku baca selawat jadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu wara' ngarannya meninggalkan sesuatu yang boleh untuk mendapatkan apa yang lebih tinggi lagi. Nah itu tak. Itu muttaqin ngarannya wara' muttaqin. Ini berataan dicontohkan oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Yang terakhir itu adalah wara' as-siddiqin. Wara' as-siddiqin ini inya meninggalkan sesuatu yang selain daripada Allah. Yang selain daripada Allahnya tinggalkan. Pokoknya yang inya lihat hanya Allah. Gawiannya berataan menuju kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita berataan dijadikan hamba Allah yang salihin dan salihan insyaallah lah. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala istiqamah insyaallah dalam menuntut ilmu insyaallah lah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini banyak lagi manakibnya ini. Mulai bacakan berataan kadang ngantukan lagi. Mengaruhan berataan, ngapa banyak banget ada keuntungan ini. Tapi insya Allah malam Jumat di Nafatani masih ada di rumah Hilfi malam Sabtu insya Allah. Malam Minggu di Wadah Becatur masih banyak lagi insya Allah sambungannya insya Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah lah. Kita bertahlil sedikit dan mudah-mudahan sebagaimana kita mengingat beliau di dunia ada hendak lain, mudah-mudahan sini ingat kita di akhirat. Kita tuh mengingat para aulia Allah, lalu tak ingat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kena yang mengingat kita datu kalampayan lawan Sayyidina Muhammad. Itu kalau lah pada hendak pang kita mengingat bebuhannya ini nah. Kalau pang ada berfaedah lalu salah satu faedah yang paling kita harapkan untuk ketika membaca manakib yaitu mengingat bebuhannya di dunia, bebuhannya mengingat kita di akhirat. Ketika kita bersalawat lawan Sayyidina Muhammad, mengingat Sayyidina Muhammad, memuji Sayyidina Muhammad, mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad di dalam dunia, nampak garang yang kita handaki karena beliau ingat kita di hari kiamat. Itu yang kita handaki. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama dengan Syekh Muhammad Arsyad dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dan para aulia Allah, sayyidina Nabi wa ali Nabi al-Fatihah.